Pembebasan bersyarat Umar Patek, salah satu tersangka dan terpidana bom Bali 1, direspon dengan kekecewaan oleh keluarga korban bom Bali 1. Di mana seperti kita ketahui, peristiwa yang terjadi pada 12 Oktober tahun 2002 ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 202 orang. Dari jumlah korban tersebut, 88 orang berasal dari Australia, kemudian Indonesia ada 38 orang, kemudian dari warga negara Inggris ada 27 orang, sisanya dari berbagai negara. Jumlah korban keempat adalah dari warga negara Amerika Serikat, yaitu 7 orang. Nah, tentunya peristiwa ini menjadi hal yang tidak terlupakan oleh keluarga korban bom Bali 1. Pembebasan bersyarat oleh pemerintah yang memotong masa hukuman Umar Patek dari 20 tahun menjadi separuhnya saja sekitar 10 tahun tentunya membuat mereka kecewa dan mengusik rasa keadilan mereka. Hingga saat ini, para korban bom Bali yang masih hidup masih trauma terhadap peristiwa tersebut. Bahkan banyak yang tidak sedikit mereka yang saat ini mengalami cacat permanen atau luka permanen sehingga mereka tidak bisa melanjutkan kehidupannya seperti sebelumnya. Ya, luka itu tetap masih ada dan tidak bisa terlupakan oleh mereka. Demikian juga warga negara Australia yang kecewa juga karena 88 warga negara Kanggur tersebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Ini yang menarik ya. Pendapat para ahli terhadap pembebasan Umar Patek ini terbelah menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Qaidar, seorang pengamat teroris mengatakan bahwa pembebasan Umar Patek ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah. Kemudian ada pengamat lain yang juga mengatakan bahwa pembebasan Umar Patek ini karena Umar Patek bersedia mengikuti program deradikalisasi dan kontranarasi untuk melawan aksi-aksi terorisme berikutnya. Nah, ini yang menarik lagi. Karena bersama dengan pembebasan Umar Patek ini terjadi kasus bom bunuh diri di Bandung. Dan pelakunya adalah seorang napiter atau narapidana teroris yang juga telah mengikuti program deradikalisasi. Jadi wajar kalau ada seorang pengamat yang mengatakan pembebasan Umar Patek ini bisa menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu dia bisa menjadi inisiator atau memberikan inspirasi kepada mereka-mereka yang akan melakukan aksi-aksi serupa di kemudian hari. Kasus yang di Bandung menjadi salah satu contoh bahwa para napiter yang terbebas belum tentu mereka lepas dari ideologi yang mereka anut sebelumnya. Meskipun mereka sudah mengikuti program deradikalisasi maupun kontranarasi. Ya seperti kita ketahui, aksi-aksi ini kan memang didorong oleh ideologi yang sifatnya keagamaan. Kalau kita bicara soal ideologi keagamaan, itu akan sulit untuk dirubah. Ini harusnya menjadi fokus juga dari BNPT. Tapi yang jelas, rasa keadilan para korban dari bom Bali dan keluarganya juga harus diperhatikan juga oleh BNPT. Ya, jangan sampai menjadi alasan karena para napiter itu sudah mengikuti program deradikalisasi dan program kontranarasi dan mereka lepas dari pemantauan. Karena yang menjadi korban akhirnya juga aparat kepolisian dan juga masyarakat. Yang mestinya menjadi catatan yang harus diperhatikan benar-benar karena memang mereka itu bukan orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang terlatih. Seperti Umar Patek, ini kan sudah mengikuti istilahnya akademi militer di Pakistan dan dia terlatih untuk menggunakan senjata dan merakit bom. Nah, meskipun dalam sidang pengadilannya dia pernah mengatakan bahwa dia tidak berperan banyak dalam kasus bom Bali, tapi faktanya di pengadilan juga dia terbukti ikut merakit bom Bali tersebut. Bukannya tidak mungkin kemampuannya itu juga nanti akan ditularkan setelah dia di luar ya. Meskipun dengan catatan dia sudah
mengikuti program kontra-narasi dan deradikalisasi. Tapi dengan pemotongan masa hukuman sekitar 10 tahun, pasti itu sangat menyakitkan bagi para keluarga korban bom Bali. Ya, mungkin kalau kita juga mengalami seperti itu juga akan kecewa terhadap keputusan tersebut ya. Ya mau nggak mau BNPT dan pemerintah harus memperhatikan mereka karena sebenarnya tidak hanya santunan saja yang bisa mengobati rasa sakit mereka, tapi juga luka batin mereka tidak akan pernah sembuh.